Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Bapak Ibu, kali ini saya ingin sharing informasi tentang bagaimana gambaran pelaksanaan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Namun, berhubung kita belum menerima petunjuk teknis untuk tahun, maka yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan petunjuk teknis pada tahun 2020. Bapak Ibu, sebagaimana surat edaran Dirjen Pendis tertanggal 27 Oktober 2021, maka pada bulan November 2021 ini akan dilaksanakan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, apa saja tujuan daripada pelaksanaan asesmen ini? Yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru pada dimensi kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan peta kompetensi guru, kepala, dan pengawas yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pembinaan profesional yang harus diikuti oleh guru, kepala, dan pengawas madrasah dalam program PPKB. Yang ketiga, memberikan acuan kepada semua pihak terkait dalam menyusun kebijakan pengembangan keprofesionalan guru, kepala, dan pengawas madrasah. Yang menjadi sasaran kegiatan asesmen ini adalah kepala madrasah, pengawas madrasah, dan guru dengan mapel tertentu pada semua jenjang mulai dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA yang tentunya yang belum mengikuti asesmen pada tahun 2020 yang lalu. Apa manfaat dari pelaksanaan asesmen ini? Yang pertama, untuk guru, kepala, dan pengawas madrasah. Asesmen ini memberikan cermin kepada guru dan tenaga kependidikan terhadap kompetensinya, sehingga bisa digunakan sebagai dasar bagi yang bersangkutan untuk memprioritaskan upaya dalam meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Bagi madrasah, asesmen ini membantu pengelolaan madrasah dalam menyusun rencana pengembangan madrasah, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia di madrasah sesuai dengan visi dan misi madrasah. Sedangkan bagi pemerintah, asesmen ini menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, prinsip asesmen ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, adil. Yang ketiga, transparan. Dan yang keempat, akuntabel. Bagaimana alur pendaftaran calon peserta AKGTK ini? Khusus untuk kepada guru dan kepala madrasah, itu yang pertama harus mencetak aktif S25B di Simpatika. Setelah tercetak, barulah guru dan camat dapat mendaftar sebagai calon peserta. Setelah terdaftar, maka pada menu berikutnya di dalam Simpatika, peserta disuruh memilih tempat AKGTK ini. Lalu admin Simpatika Kabupaten Kota mensetujui, selanjutnya barulah bisa dicetak bukti pendaftaran AKGTK. Demikian juga ya alur pendaftaran calon peserta untuk pengawas madrasah. Pertama, pengawas madrasah sebagai calon peserta AKP mendaftar di akun Simpatikanya masing-masing. Yang kedua, memilih tempat AKP. Selanjutnya, admin Simpatika Kabupaten Kota nanti mensetujui. Setelah itu barulah bisa mencetak bukti pendaftaran AKP. Bapak Ibu, pendaftaran AKGTK ini dilakukan secara online di akun Simpatika Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di hari H, pada saat pelaksanaan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa ya, pertama membawa kartu peserta, yang kedua kartu identitas diri, yang ketiga mengisi daftar hadir, yang keempat memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Nah, apa saja materi asesmen? Pertama, materi asesmen guru itu ada dua. Pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional. Sedangkan materi asesmen untuk kepala madrasah ada 4, kompetensi manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan terakhir kompetensi usaha pengembangan madrasah. Sedangkan materi asesmen pengawas madrasah juga ada 4, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan terakhir kompetensi penelitian dan pengembangan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita selesai mengikuti asesmen ini, maka kepada Bapak Ibu berdasarkan nilai perolehannya nanti akan memperoleh predikat dan level pendampingan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan ini. Pada tabel ini kita lihat ada 4 jenis predikat dan level pendampingan. Yang pertama, apabila hasil perolehan nilai Bapak Ibu nantinya berkisar antara 76 sampai 100, maka Bapak Ibu memperoleh predikat mahir dan level pendampingan mahir. Yang kedua, apabila nilai perolehannya berkisar antara 51 sampai dengan 75, maka Bapak Ibu mendapat predikat terampil, level pendampingan juga terampil. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu memperoleh nilai 26 sampai 50, maka predikatnya cakap dan level pendampingannya juga cakap. Dan terakhir, apabila Bapak Ibu memperoleh nilai antara 0 sampai dengan 25, maka predikat Ibu disebut berkembang dan level pendampingan juga disebut dengan berkembang. Dan inilah yang paling rendah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikianlah gambaran tentang pelaksanaan asesmen. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Dan kepada Bapak Ibu, saya mengharapkan tetap semangat dan kita berdoa untuk mendapatkan nilai yang terbaik atau mendapat predikat mahir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.